Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berjumpa lagi dalam pembahasan tentang aliran Islam, kelompok Islam atau warna Islam internasional. Jadi yang kita bahas hari ini adalah Islam transnasional atau Islam yang datang dari luar negeri dan menempatkan wakil-wakilnya, menempatkan kader-kadernya, menempatkan orang-orangnya di Indonesia untuk berdakwah dengan misi dan visi dan karakter yang diinginkan dari Islam-Islam di luar negeri tersebut. Jadi boleh dikatakan perpanjangan tangan atau imporan. Jadi Islam transnasional ini sudah meramaikan jagat dunia perislaman di Indonesia sudah sejak lama, sejak Indonesia merdeka. Jadi yang kita bahas adalah Islam yang datang setelah Indonesia merdeka atau mereka yang tidak hadir ketika pembentukan negara Republik Indonesia. Sebelum ke pembahasan kita ingatkan satu ayat, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan jangan sampai berpecah belah. Bagaimanapun mereka adalah muslim dengan agama yang sama, Tuhan yang sama, Allah, Nabi yang sama, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan beda misi atau beda karakter. Juga ada ayat innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Jadi semua mukmin itu bersaudara. Jadi janganlah saling gontok-gontokan, harus saling berdamai. Walikulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Jadi setiap umat itu, setiap kelompok itu ada dia arahnya dan kecenderungannya kemana, maka fastabiqul khairat. Yang tinggal bagaimana kita berlomba-lomba dalam menciptakan kebaikan-kebaikan, itu saja. Jadi kelompok-kelompok ini adalah kelompok Islam, kelompok-kelompok ini adalah masih satu keyakinan, satu tauhid, dan mari kita berlomba di Indonesia. Pertama yang dibahas adalah Wahabi. Jadi Wahabi ini sudah dibahas di video sebelumnya, adalah sebuah gerakan dari Najd, Arab Saudi, yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab Tamimi, kenal dengan Wahabi atau Wahabiyah atau Wahabisme. Jadi gerakan pemurnian Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang benar menurut mereka. Bersihkan dari khurafat, dari bid'ah, dari tahayul syirik dan lain sebagainya. Itu misi mereka. Gerakan ini disebarkan ke seluruh dunia termasuk ke Indonesia, dan memang kedatangannya adalah sebelum Indonesia merdeka. Datang ke Indonesia kemudian disambut oleh Nahdlatul Ulama, oleh NU, yang tidak setuju dengan gaya-gaya Wahabi yang tekstual, yang keras, dan ingin membersihkan semua amaliyah NU yang dianggapnya bid'ah. Karena mereka beranggapan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu adalah sesat dan semua yang sesat itu masuk neraka. Maka NU dalam hal ini adalah target man yang ditargetkan untuk didakwahi, tetapi NU menolak untuk menerima ajaran-ajaran Wahabi, sehingga terjadilah perseteruan dan konfrontasi dengan Wahabi di Indonesia. Kemudian berhadapan dengan Muhammadiyah, namun Muhammadiyah cenderung melunak dan menyerap dakwah Wahabi ini, sehingga karena Muhammadiyah pun merupakan antitesa dari NU yang tidak setuju dengan tradisi-tradisi yang terlalu dalam, maka Muhammadiyah mengikut atau menyerap dakwah Wahabi ini dengan baik, sehingga pada perjalanannya Wahabi dan Muhammadiyah sering satu nafas atau satu amalan. Maka orang-orang NU kemudian menyamarkan atau menjadi bingung apakah ini Wahabi atau Muhammadiyah.
sehingga banyak diantaranya menyebut Muhammadiyah dengan Wahabi. Itu gerakan Wahabi ya, sehingga ciri dari Wahabi yang ada di sekitaran kita adalah mereka biasanya jidat hitam, celana cingkrang, kemudian pakaian-pakaian cenderung putih, gaya Timur Tengah, dan tidak fanatik terhadap tutup kepala tertentu, tetapi biasanya putih atau kupluk. Dan pada awal mereka tidak setuju dengan kopiah khas Indonesia yang hitam itu, dengan batiknya, apalagi dipadu dengan batik, mereka tidak. Tetapi pada akhir-akhir ini banyak yang masuk ke dalam pakaian-pakaian tradisi Indonesia, Muslim Indonesia NU, yaitu kopiah hitam dan batik, sehingga Wahabi sekarang banyak yang berubah menjadi berkopiah hitam dan berbatik, kemudian tetap berjenggot panjang. Jenggot bagi mereka adalah final, yaitu harus panjang, lebat, wajib. Kemudian banyak fikih-fikih lainnya yang berbeda dengan amalia NU sudah dibahas. Orang Wahabi sendiri tidak menerima disebut Wahabi. Nah, menurut mereka Islam ya Islam saja, kenapa disebut Wahabi? Kalau kami mau disebut, sebutlah Salafi, Salafiyun, Salafus Soleh. Nah, mereka menyebut dirinya ya Salafi. Tetapi kita menyebutnya adalah Wahabi atau Wahabiyah atau Wahabis. Orang-orang yang terkadung jengkel menyebutnya Wahaboy atau Wahabrot. Bagaimana dengan sikap kenegaraan atau tanggapan terhadap pemerintahan, tanggapan terhadap negara, respon terhadap negara? Wahabi ini ada yang keras mengharamkan Pancasila, keras mengharamkan bernyanyi lagu Indonesia Raya, keras mengharamkan hormat bendera, syirik dan lain sebagainya, keras mengharamkan hukum-hukum Undang-Undang Dasar 45. Maka Wahabi yang seperti ini berhadapan dengan NU dan negara, maka dia berhak untuk diusir atau tidak mendapat tempat di Indonesia. Tetapi kemudian banyak Wahabi yang adaptif, akomodatif dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan hukum-hukum di Indonesia. Perlu diketahui bahwa gerak apapun di Indonesia harus mengikut kepada piagam Madinah ala Indonesia. Kesepakatan bernegara, beragama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia tidak bisa diganggu gugat, karena itu sudah dicontohkan oleh Nabi ketika membentuk negara Madinah, piagam Madinah. Nabi melindungi Kristen, Islam melindungi Kristen, Kristen melindungi Islam, Islam melindungi Yahudi, Yahudi melindungi Islam, Yahudi melindungi Kristen. Semua elemen saling melindungi untuk menjaga keamanan, ketertiban dan membangun negara. Itu yang jadi patokan. Jadi tinggal dilihat apakah Wahabi ini mengharamkan negara atau tidak, mengharamkan Pancasila atau tidak. Kemudian yang kedua ada Hizbut Tahrir. Hizb itu artinya partai, tahrir itu pembebasan. Jadi sebuah kelompok atau aliran gerakan pembebasan Islam. Maksudnya apa? Jadi Hizbut Tahrir ini dibentuk sebagai respon atas bubarnya Khilafah Islamiyah Turki Utsmani di Turki di bawah Khalifah terakhir Sultan Hamid II kalau tidak salah, yang digulingkan atau dihancurkan oleh Inggris. Maka pada saat itulah Khilafah Islamiyah bubar. Tidak ada lagi negara Islam Raya atau Pan-Islam. Nah, Hizbut Tahrir atau HT mencoba kembali membangunkan Khilafah Islamiyah yang hancur ini, mencoba kembali merangkai, berdakwah bagaimana negara-negara Islam yang terbentuk dari pecahan-pecahan ini seperti Arab Saudi, Yaman, Oman, Bahrain, Kuwait, Irak, Iran, Indonesia, Maroko, dan banyak lagi negara-negara yang berbasis Islam seperti di
Asia, di ASEAN, Indonesia, Malaysia, semua harus bergabung kembali menjadi negara Islam yang satu, khilafah Islam yang di bawah satu kepemimpinan. Nah, misi ini dalam tanda kutip adalah misi gila, ya. Tidak masuk akal atau halu. Bagaimana mungkin negara-negara yang sudah established ini, yang sudah ada ini dihilangkan kemudian bersatu kembali menjadi negara Islam. Tetapi orang-orang Hizbut Tahrir yakin bahwa ini akan terwujud. Keyakinan ini terus dikembangkan oleh pendirinya yaitu Syekh Taqiyuddin An-Nabhani tahun 53 yang mempelopori gerakan ini di Yordania. Kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk membuka cabang-cabangnya di Indonesia yang disebut Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Jadi misi HTI ini adalah bagaimana mewujudkan khilafah Islamiyah menjadi satu negara dengan pemimpin yang satu, kebijakan yang satu. Mungkin Indonesia jadikan negara bagian atau provinsi, kita tidak tahu. Tetapi yang jelas dakwah mereka di Indonesia adalah untuk menghilangkan sekat-sekat negara ini. Tetapi apalacur Hizbut Tahrir di negara asalnya pun menjadi ancaman, karena Lebanon pun tidak ingin dihilangkan dari peta dunia dan menjadi negara Islam raib. Maka Hizbut Tahrir internasional kemudian dilarang di Lebanon, kemudian pergi ke negara-negara lain, dan negara lain pun tidak menerima konsep ini, sehingga mereka terusir dan mencari negara yang bebas untuk berpendapat, yaitu negara-negara Eropa. Maka dipilihlah Inggris sebagai markas besar. Maka kemudian aktivitas Hizbut Tahrir itu dikendalikan dari Inggris yang ada di Indonesia ini, dikendalikan dari Inggris untuk meramaikan, menyebarkan dakwah Islam khilafah Islamnya di Indonesia ini. Orang-orang yang mempunyai cita-cita ingin mendirikan negara Islam, ingin menjadikan Islam sebagai agama resmi negara, peraturan sebagai peraturan di negara itu menyambut dengan baik, karena banyak orang-orang Islam di Indonesia yang ingin seperti itu. Dan lagi-lagi dakwahnya, objek dakwahnya adalah NU yang masif, yang banyak jutaan jumlahnya di Indonesia, sehingga banyak anak-anak muda NU kemudian menjadi kader-kader Hizbut Tahrir Indonesia HTI, ikut pengajian, militan, bersemangat ingin mendirikan negara khilafah Islamiyah. Bagaimana cara dakwah mereka? Cara dakwah mereka adalah membentuk pengajian-pengajian, kumpulan-kumpulan, namanya LIKO. LIKO ini terdiri dari beberapa orang dalam satu grup. Mereka membentuk sel. Jadi sel ini kemudian berkembang lagi, membentuk sel lagi dengan satu ustadz, dengan rekrutannya yang baru, terus sehingga melebar kemana-mana. Nah, sel-sel yang banyak itu kemudian direkrut lagi menjadi dalam satu pengawasan ustadz yang di atasnya, terus sampai seperti MLM lah. Bagaimana dengan hubungannya dengan negara, dengan peraturan negara, dengan konsep bernegara? Ternyata telah diteliti, misi HTI ini adalah berseberangan dengan konsep negara Republik Indonesia. Sehingga apa boleh buat, mereka yang melanggar, yang tidak sesuai dengan konsep bernegara harus bubar, harus ditolak atau tertolak dengan sendirinya karena berbeda konsep. Maka kemudian HTI dibubarkan oleh pemerintah tahun 2017. Tidak boleh lagi beroperasi dan menyebarkan pandangan-pandangannya. Tetapi kemudian dibawa secara tidak resmi, kemudian mereka mengadakan pengajian-pengajian. Terus jalan terus. Inilah yang harus kita waspadai, perekrutannya, TK-nya masih berjalan, sekolahnya masih berjalan. Kemudian selanjutnya ada Ikhwanul Muslimin atau disebut Ikhwan IM, itu adalah sebuah gerakan politik
gerakan agama sekaligus gerakan politik yang digagas oleh Hasan al-Banna tahun 1928. Jadi gerakan ini lahir di Mesir sebagai respon terhadap perpolitikan Mesir yang dinilai jauh dari nilai-nilai Islam. Perpolitikan Mesir yang ingin bernuansa khusus Islam, maka Ikhwanul Muslimin Mesir ini kemudian mengadakan gerakan-gerakan pencerahan, pengajian, kemudian membangun sekolah-sekolah, membangun sarana-sarana publik untuk kemudian di dalamnya dilakukan pengajian-pengajian, penyadaran tentang pentingnya Islamisasi. Jadi di izzatil Islam wal Muslimin, bagaimana Islam ini memimpin di atas, menguasai di atas, jangan sampai menjadi bawahan atau sederajat dengan gerakan-gerakan lain. Maka kemudian mereka membentuk partai, masuk ke dalam perpolitikan Mesir, dan kemudian membentuk partai. Selain di dalam Mesir, ide pergerakan ini pun kemudian dikopi, kemudian disebarkan ke seluruh dunia, termasuk ke Indonesia, dibawa oleh aktivis-aktivisnya yang kuliah di sana, yang bekerja. Kemudian mereka mengikuti pengajian Ikhwan Mesir yang dirasa sangat progresif, agresif, dan memicu adrenalin, menyemangati kaum muda di Indonesia. Waktu gerakan pada zaman pemerintahan Soeharto, mereka dikenal dengan nama Tarbiyah dan merupakan gerakan bawah tanah karena banyak berseberangan dengan kebijakan Soeharto, rezim Soeharto. Gerakan Tarbiyah ini banyak diuber-uber oleh Soeharto dan ditangkapi orang-orang karena disinyalir sebagai gerakan negara Islam. Kemudian setelah reformasi, mereka membentuk suatu partai, disebut Partai Keadilan. Mereka terbuka ikut kontestasi politik, jadi masuk ke dalam perpolitikan Indonesia, masuk ke dalam parlemen, berusaha menempatkan wakil-wakilnya di pemerintahan, di DPR. Kemudian beralih menjadi Partai Keadilan Sejahtera melalui pengajian-pengajian dan dakwahnya di masyarakat yang cukup baik, cukup menarik, dan banyak kalangan-kalangan muda dan intelektual yang tertarik untuk bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera atau aktivis Ikhwanul Muslimin. Jadi Hizbut Tahrir dengan Ikhwanul Muslimin ini bertetangga dan secara ideologi juga sama, tetapi perbedaannya adalah bahwa Hizbut Tahrir adalah politik sendiri, tidak ingin bergabung dengan politik yang ada. Jadi ketika masuk ke suatu negara, dia tidak ikut, tapi dia ingin menghilangkan politik di situ, mengganti dengan politik Islam raya atau khilafah Islam. Tetapi Ikhwan ketika masuk ke sebuah negara, maka mereka masuk ke dalam sistem seperti Ikhwanul Muslimin Indonesia atau PKS. Dia masuk ke dalam sistem politik Indonesia, trias politika Indonesia, legislatifnya, eksekutifnya, yudikatifnya, kehakiman, semua, bahkan militer, semua dimasuki dalam rangka apa? Menegakkan Islam. Jadi bagaimana Islam ini menguasai semua lini, menjadi dominan di negara tersebut. Konsep ini berhasil diterapkan di Mesir ketika Ikhwan Muslimin mengikuti pemilu raya di Mesir dan memenangkan pemilu sehingga menempatkan presiden Mesir, yaitu Presiden Mursi, menjadi pemimpin tertinggi di Mesir. Keberhasilan ini kemudian berhasil mengubah Mesir menjadi agamis dan pro-Islam, yang sebelumnya mungkin netral, semua kalangan, tapi menjadi pro-Islam, semua kebijakan diarahkan untuk Islam, dan Mursi menempatkan orang-orang Ikhwanul Muslimin yang pro-Islam di semua lini, di semua pos-pos yang penting, termasuk diantaranya adalah merubah aturan-aturan yang menjadi lebih Islami atau pro-Islam. Maka Islam menjadi dominan seperti yang diinginkan oleh Ikhwanul Muslimin Mesir.
Kondisi seperti ini ternyata tidak bisa diterima oleh militer yang mungkin masih nasionalis, bahwa Mesir ini harus terbuka untuk semua kalangan, semua agama, semua aliran. Maka militer mengambil sikap bahwa pergerakan ini berbahaya, Mursi ini berbahaya, sehingga dikudeta, ditangkap Presiden Mesir ini Muhammad Mursi, kemudian dipenjarakan, dan semua gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir dilarang karena identitas tadi, fanatisme keberagaman Islam tadi yang terlalu tinggi. Bagaimana dengan di Indonesia? Ketika dalam suatu kesempatan PKS ditanya tentang Pancasila, bagaimana? Iya. Bagaimana dengan Undang-Undang Dasar 45? Iya, setuju. Bagaimana dengan pilar-pilar kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lainnya? Setuju. Bagaimana dengan Indonesia Raya? Setuju. Semua aktivis PKS adalah nasionalis Indonesia. Mereka menyatakan tidak ada hubungan dengan Ikhwanul Muslimin Mesir. Nah, dengan pernyataan demikian, pemerintah atau orang-orang NU di Indonesia menganggap bahwa PKS aman dan siap bertarung di pemilu Indonesia. Tapi perlu diingat bahwa gate-nya adalah tetap dari luar negeri, yaitu dari Ikhwanul Muslimin. Bagaimana cara pengajiannya? Sama seperti Tahrir, dia mengikut LIKO, kemudian ada sistem sel-sel pengajian di bawah ustadz-ustadz. Jadi ustadz-ustadz ini sangat banyak ditemukan di HTI dan PKS, karena ketika mereka merekrut 5 atau 10 pemuda atau orang-orang, dia biasanya disebut ustadz. Jadi ustadz-ustadz ini kemudian di atasnya ada ustadz-ustadz yang lebih besar lagi, ustadz-ustadz yang lebih besar lagi. Tidak ada istilah kiai ya. Mereka pun mempopulerkan panggilan-panggilan ikhwan, kemudian akhwa, dan istilah-istilah Arab yang mencoba disosialisasikan di Indonesia. Ada ikhwan fillah, qadarullah, syaqqallah, ada ukhti, akhi, dan lain-lain. Itu baik-baik saja untuk mengganti istilah-istilah di Indonesia. Ada, kalau qadarullah itu berarti sudah ditakdirkan oleh Allah. Ada syafaqallah, itu semoga lekas sembuh. Ada fi amanillah, dan selamat dalam perjalanan. Banyak istilah-istilah yang disosialisasikan atau dikampanyekan oleh PKS demi menyebarkan paham-paham atau kebanggaan terhadap Islam. Bagaimana dengan penampilan dari HTI di PKS? Biasanya sama, mereka necis, modern, dan tidak fanatik terhadap pakaian tertentu entah dari Timur Tengah. Koko Indonesia biasanya, koko Indonesia dengan celana panjang. Banyak diantaranya yang cingkrang, sekitar 80% mereka cingkrang dan berjenggot. Tetapi jenggotnya tidak seperti Wahabi, mereka jenggot tipis-tipis saja, kecil tapi manis. Jadi dirawat dengan baik, sejumput, seperti genggaman tangan. Biasanya peci haji biasa seperti itu, dan tidak peci hitam atau kopiah hitam sebenarnya bukan pakaian biasa. Mereka tidak terbiasa dengan peci hitam, kopiah hitam. Tetapi pada saat-saat tertentu mereka memakainya biasa dengan dipadu batik yang merupakan kebiasaan orang NU, mungkin dengan sarung. Karena ketika beradaptasi dengan masyarakat, mereka berbaur. Tetapi secara amaliyah tetap dalam satu garis, yaitu Wahabi, yaitu berseberangan dengan amaliyah NU, kunutnya, tahlilnya, selawatannya, kemudian tawasulnya, kemudian ngeriumnya, dan lain-lain, bahkan tarawih. Itu satu Wahabi, HTI, PKS itu masih satu jalur, masih satu jenis dalam amaliyah yang berbeda dengan NU.